Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini, pada pertemuan yang kedua ini tentang korupsi ya, pengertian dari korupsi. Nah, kemudian dari arti maupun pengertian dari korupsi yang menurut Perbendaharaan Bahasa Indonesia itu merupakan suatu kejahatan, kemudian tindakan yang tidak bermoral, ketidakjujuran ya. Nah, pada pengertian lainnya seperti perbuatan yang buruk, penggelapan uang, contohnya seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok ya. Jadi pengertian daripada korupsi, penerimaan uang sogok, penggelapan uang. Nah, kemudian dari sisi World Bank ya, itu mendefinisikan korupsi itu merupakan kekuatan yang corruption is the use of public power. Jadi ya suatu kekuatan power ya yang dapat menjadi suatu keburukan ya. Nah, kemudian konsep korupsi menurut kamus merupakan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang perusahaan ya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok ya. Pun kepentingan dari sisi kelompok. PowerPoint-nya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Nah, kemudian menurut dari Subekti maupun Jitro Sudibyo dalam Kamus Hukum, ya, yang dimaksud dengan korupsi itu merupakan perbuatan curang ya. Kemudian perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keuangan negara ya. Nah, jadi dengan kata lain ya, arti dari korupsi sesuatu yang busuk, jahat dan merusak ya, yang menyangkut daripada perbuatan korupsi. Ini sesuatu sifatnya yang bersifat amoral ya, penyelewengan kekuasaan dalam suatu jabatan. Nah, jadi diharapkan jika nanti sudah ibaratnya sudah memiliki jabatan di perusahaan, haruslah benar-benar menjaga amanahnya. Ini rata-rata udah bekerja kan ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, ini sangat penting ini di dunia pekerjaan ya. Pendidikan anti korupsi dan etika profesi. Nah, kemudian korupsi menurut hukum ya, itu berdasarkan dari definisi ya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Itu terkait Undang-Undang Tipikor. Jadi pengelompokan bentuk tindak pidana korupsi itu dapat dibedakan menjadi 7 kelompok. Nah, yang pertama itu adalah
korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Nah, maksud dari kerugian keuangan negara berarti suatu kita melakukan korupsinya itu dapat merugikan keuangan negara. Misalnya contoh, kita memiliki misalnya dalam pemerintahan itu ada APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, itu di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Kemudian APBN itu anggaran pendapatan belanja negara. Nah, jika kita menggunakan anggaran APBN maupun APBD dan mengalami kerugian keuangan negara, itu dapat dikatakan sebagai korupsi. Contohnya, misalnya pengadaan baju, ya, baju kerja. Nah, pengadaan baju kerja misalnya ternyata realitanya hanya Rp1.000, tetapi dimasukkannya menjadi Rp2.000. Kenyataannya realitanya hanya Rp1.000, berarti kan ada selisih. Ya, di situ namanya merugikan keuangan negara. Nah, di situ disebut korupsi. Nah, kemudian yang kedua, korupsi terkait dengan suap menyuap. Nah, ini mungkin kalian sudah paham ya terkait suap menyuap ya. Sudah memahami inilah, apalagi kalau sudah dalam dunia pekerjaan, suap menyuap dalam hal misalnya mau menggolkan suatu pekerjaan, ya kan? Mungkin ada yang pernah mengalami, ya kan? Kemudian yang ketiga, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Nah, di sini jabatannya yang difungsikan untuk melakukan penggelapan-penggelapan, ya. Kemudian keempat, korupsi yang terkait dengan pemerasan. Nah, terkait dengan pemerasan di sini, ini contoh beberapa kasus ya, yang saat ini dijalani. Ada beberapa headline ya, bahwasannya oknum daripada aparat penegak hukum melakukan pemerasan terhadap calon tersangka. Nah, itu bisa dikatakan sebagai korupsi, pemerasan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Nah, ini bisa juga dikatakan sebagai korupsi ya, perbuatan curang. Kemudian korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, contohnya kita sebagai instansi di dalam pemerintahan, sebagai pejabat, kemudian ada pekerjaan pengadaan, dan ternyata pimpinan perusahaan yang mau mengambil pekerjaan pengadaan itu memiliki hubungan kekeluargaan kah atau hubungan dekat dengan sebagai pelaksananya, maka itu dapat dikatakan nantinya sebagai benturan jika memang secara profesional kalau dilaksanakan tidak masalah, tapi jika nanti ada indikasi mengarah ke sana, maka dapat dikatakan sebagai suatu korupsi. Nah, contoh yang ketujuh, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Nah, ini banyak beberapa pejabat, misalnya lagi ulang tahun, lagi ada event atau apa, dikasih hadiah. Nah, itu merupakan gratifikasi, ya. Nah, gratifikasi itu ada beberapa ya, ada yang bisa dikatakan sebagai korupsi, ya. Kalau dilaporkan, kemudian nilainya tidak begitu besar, nah mungkin bisa ada catatan-catatannya ya. Nah, kemudian perilaku koruptif, ya, di mana bentuk perilakunya menyimpang ya dari secara hukum, norma maupun moral, ya. Nah, perilaku koruptif ini merupakan perilaku yang didorong oleh kepentingan diri sendiri dan juga obsesinya ya. Nah, misalnya ketika kita melakukan suatu tindakan untuk kepentingan diri kita sendiri, maka akan cenderung melanggar hak orang lain, kemudian merugikan diri sendiri kita, merugikan orang